Ini buku tentang Switzerland. Dan buku ini menarik karena isinya kelihatan nggak ya? Ada penjelasan-penjelasan dan juga gambar-gambar yang menarik. Dan ini menjelaskan tentang Switzerland dengan caranya sendiri. Buku-buku kayak gini makin jarang orang beli karena sekarang orang kayak lihat di internet, bisa lihat videonya, bahkan lihat fotonya. Yang kita bahas topik ini adalah Switzerland, sebuah negara di Eropa yang menarik sekali. Dia adalah salah satu negara yang tidak punya laut, sehingga semuanya dikelilingi oleh daratan dari negara-negara lain. Beruntung karena dia di Uni Eropa, jadi kayak keluar masuk negara sudah mulai lebih enak, nggak kayak dulu lagi. Jadi harus tiap border bikin paspor, bikin visa, paspor dan seterusnya. Sedangkan adanya Uni Eropa, dia jadi kayak lebih friendly dengan kanan kirinya. Switzerland juga adalah salah satu negara yang ketika Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua dia nggak ikutan sama sekali, nggak memihak sama sekali, berlaku netral. Dan ada beberapa fakta menarik dari Switzerland yang tadi terus termasuk Switzerland. Kalau kita ke Switzerland lebih banyak banknya dibanding dokter giginya. Jadi memang ini terkenal banget sebagai tax haven atau orang-orang yang nyimpen duit dari seluruh dunia, karena di situ kerahasiaannya dijaga. Jadi orang mau nyimpen duit bisa lebih aman, dan dia juga nggak menjalin kayak pengembalian uang, money laundry ke banyak negara. Jadi kayak orang-orang yang mau nyimpen duitnya pajak rendah dan seterusnya, itu termasuk senang banget dengan Switzerland. Kalau kita mau jadi warga negara Switzerland itu kayak kita harus tinggal dulu di sana lebih dari 12 tahun. Ada dua hal yang menarik ketika saya pertama kali dulu ke Switzerland. Yang pertama adalah negaranya bersih banget, bersihnya banget gitu. Dan ketika dicek memang benar salah satu negara paling bersih sedunia. Bersih itu bukan cuma jalanannya, bukan cuma danau sungainya, tapi ya semuanya gitu. Kayak kualitas udaranya, cuaca, kayak hawanya bersih gitu. Kita benar-benar kayak kerasa banget nih bersih. Kalau kita lihat airnya, danau, alam gitu kayak bersih banget. Itu kerasa banget sih. Saya belum ngecek lagi lebih lanjut gimana cara mereka bisa membersihkan negaranya seperti itu. Tapi basically Eropa memang jauh lebih bersih sih kalau kita dibanding negara kita. Jadi itu PR juga sih kenapa mereka bisa bersih gitu. Nah, berikutnya yang saya tangkap menarik adalah ketika saya ke Zurich, itu salah satu kota di Switzerland. Ada sebuah jalan, kalau di Jogja itu mungkin kayak gang-gang kecil atau jalan-jalan kecil di Malioboro, bukan Malioboro utamanya tapi dalam-dalamnya. Kemudian ada toko-toko itu jualan sebuah benda, dan toko-tokonya sederhana ya, artinya dia toko biasa lah, kayak kalau kita ya toko ada etalase, ada, semoga saya bisa nemuin videonya ya di handphone lama. Jadi toko ini jual jam tangan. Yang saya kaget ya waktu itu masih kecil, bukan kecil sih, udah gede juga. Waktu ke sana itu bahwa ini toko-toko yang menjual jam tangan. Yes, Swiss terkenal jam tangannya, dan saya pikir itu kayak di tempat-tempat yang hedon dan seterusnya. Ternyata enggak, ini cek toko-toko biasa ya. Tapi bener mereknya memang Rolex dan kawan-kawannya, brand-brand mahal. Tapi itu kayak jejer-jejer isinya toko jam semua. Kalau kayak di Inggris, London itu namanya Bicester Village, satu kampung kecil itu dimana kita kalau ke sana isinya semua brand fashion nomor 1 sedunia ada semua, dan harganya murah banget di sana kalau di Bicester Village. Kalau di Zurich ini menariknya ketika saya lihat itu kayak benar-benar toko jam yang istilahnya di pasar ya kalau di Indonesia. Kayak saya belum pernah ke Glodok juga sih, lupa. Kalau ya kayak toko-toko biasa, semoga ketemu beneran videonya, jelasinnya susah. Tapi intinya adalah ketika ketika saya lihat lebih detail si tempat-tempat itu jualan, ternyata jamnya itu harganya itu ya kayak yang 100 juta, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, itu benar-benar banyak itu di sepanjang jalan itu. Dan yang saya kaget adalah sebanyak itu juga orang yang beli. Jadi serame
itu, dan bukan cuma lihat-lihat, banyak juga orang yang kasir untuk membelinya. Dan itu kayak ngerasa jiwa miskinnya saat itu, oh gila, masa jam ratusan juta miliaran orang kayak belinya santai banget gitu. Ya memang basically kalau ngomongin Switzerland dulu, dia adalah salah satu negara dengan minimum wage UMR tertinggi di dunia, sekitar $25 per jam. Itu kayak berapa ya, 400.000 kali ya sejam. Itu kayak biar orang-orang bisa kerja dengan layak, nggak perlu hidup dengan susah ketika dia tinggal atau kerja di Switzerland. Tapi di situ juga jelasin bahwa standarnya memang kayak jauh banget. Kalau iya orang bilang bahwa UMR itu berdasarkan yang namanya tempat di mana kita kerja. Tapi poinnya kan kalau kita tinggal di Jogja atau tinggal di Jakarta atau tinggal di Singapura, di New York, bener biaya makan berbeda, biaya tempat tinggal berbeda. Tapi cost kepada produk-produk yang global itu tiba-tiba sama. Makanya pernah dibilang manajer dari istilahnya cleaning service di Jepang bisa liburan ke Bali, tapi manajer hotel di Bali nggak bisa liburan ke Jepang. Kenapa? Karena harga tiket pesawatnya sama. PP dari Bali ke Jepang, kalau dibeli pakai UMR Jepang masih gampang, kalau dibeli pakai UMR Bali jadi berat gitu. Kayak kalau misalnya kamera ini ada Canon atau Sony, atau misalnya handphone Apple gitu, atau basically hampir semua produk yang kita dapatkan dari luar negeri, mau motor Honda, mobil Toyota dan seterusnya, itu price comparison-nya tiba-tiba ini produk dengan harga global. Kita beli purchasing power pakai UMR atau pakai penghasilan di lokal, itu jadi kayak jauh banget dibanding kalau kita misalnya, kenapa kalau kita ke Eropa taksi-taksi Uber pun Mercedes-Benz semua, ya mungkin di sana itu mobil biasa gitu. Tapi ketika ke sini, ketika kena pajak impor, pajak barang mewah, kemudian spare part mahal dan seterusnya, bisa kayak berkali lipat dibanding ketika di sana. Di sana juga secondnya juga udah murah gitu. Jadi basically ketika kita mau melihat sesuatu, ini biasanya harus price comparison-nya itu, kalau kita bisa bermain di level global, tiba-tiba nanti permainannya jadi jauh lebih menyenangkan. Kita bisa jadi world citizen. Jadi kalau kita dulu kayak punya goal sederhana, berapa sih UMR New York gitu, bisa nggak kita sesuai dengan UMR New York? Gimana sih orang New York itu kerja gitu, apa sih yang mereka lakuin sehingga mereka bisa menghasilkan itu gitu. Nah, Switzerland juga mengajarkan itu, bahwa di situ banyak sekali orang-orang yang super kaya, 1%-nya 1% of the world ya. Jadi kayak orang-orang paling kaya di dunia, apa sih yang mereka lakukan, gimana sih pola pikirnya, dan itu menarik untuk dikaji karena mereka benar-benar peduli sama, misalnya banyak hari Minggu tuh banyak sekali hal yang nggak boleh dilakukan karena mereka merasa Minggu itu hari yang penting untuk keluarga, untuk beribadah dan seterusnya. Atau bahkan untuk kita melihara hewan aja itu dipikirin banget mereka, kandangnya namanya siapa, umurnya berapa, harus ada pasangannya, nggak boleh sendirian karena kasihan kalau hewan sendirian itu kesepian. Jadi kayak itu dipikirin banget sama negara karena mungkin basic-basic yang udah sandang pangan papan, pendidikan kesehatannya udah selesai ya. Jadi mereka masuk ke hal-hal yang lebih kompleks untuk dipikirin. Jadi harapannya kita bisa segera nyusul negara-negara yang punya quality of life yang lebih bagus dari Indonesia. Thank you.